Ya. Oke, saya lanjutkan yang pembahasan yang kemarin tentang eh, kedatangan bangsa Eropa, ya, yang menjadi awal sistem atau awal dari berlakunya sistem hukum Barat, dalam arti hukum Eropa, lebih khusus lagi hukum Eropa daratan atau civil law system ke dalam wilayah di Nusantara. Ini karena tidak lepas adanya kedatangan Eropa ke Nusantara. Ya, dimulai 1596 ketika Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara. Kemudian orang Belanda kemudian mendirikan VOC. Belum lama setelah Belanda datang ke Banten, 1602 VOC berdiri, kemudian menguasai wilayah Nusantara karena Vichy apa Mas kalau di Perancis itu ada game itu ada apa semangat atau Vini Vidi Vici ya. Vini Vidi Vici orang Eropa seperti itu, termasuk ketika mereka datang ke Nusantara, loh kok ini ada wilayah yang hijau seperti surga begitu ya, banyak tumbuhan, banyak buah-buahan, banyak tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekspor tinggi, nilai ekonomi tinggi kalau dijual di Eropa, dan belum ada orang Eropa yang menguasainya. Maka kemudian VOC itu berdiri, kemudian menguasai wilayah Nusantara. Mereka sedikit demi sedikit, ketika di Nusantara itu ada beberapa kerajaan kemudian ditaklukkan, ya, dan semakin lama VOC itu semakin kuat karena dengan kerajaan-kerajaan itu ditaklukkan. Kalau ada dua raja kemudian bertengkar, kemudian VOC itu membela salah satu. Kalau dia menang, maka kemudian ada perjanjian, dan perjanjian itu salah satunya adalah menyerahkan kekuasaan tanah sebagian dari kekuasaan kerajaan itu diberikan kepada VOC. Ini perjalanan mereka. Dan pada saat mereka itu melakukan itu, sedikit demi sedikit mereka berlakukan hukumnya. Dan yang paling masif adalah pada saat masa kolonial resmi Belanda ke Nusantara, dimulai 1814. Setelah VOC bubar, kemudian Indonesia dikuasai oleh Inggris, dikuasai oleh Prancis dulu ya, karena Prancis, Napoleon Bonaparte sempat menguasai Belanda 1811, menguasai Belanda, kemudian akhirnya pun Prancis menguasai wilayah Nusantara. Setelah itu Prancis bisa dikalahkan lagi oleh Inggris, kemudian Inggris menjadi penguasa di wilayah Nusantara. Baru kemudian diserahkan kembali kepada Belanda. Belanda yang kedua, bukan VOC, itu dimulai 1814, yang disebut sebagai masa pertama adanya pemberlakuan hukum Belanda ke Nusantara. 1814-1855. Ini masa pertama. Mengapa masa pertama? Karena ada besluitengering, ada perubahan di kerajaan Belanda itu, yang menyebutkan di dalam Grondwetnya, atau kalau kita nyebut Grondwet itu Undang-Undang Dasar, Belanda menjadi negara yang monarki konstitusional. Kerajaan tetapi berdasarkan atas hukum konstitusional. Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Pada masa ini 1814-1855, Belanda kemudian menerapkan beberapa aturan nih. Coba kita lihat, ada paling tidak 5 aturan yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda atau Netherlands Indie itu.
ada Reglement of the Rechtelijk Organisasi, ada Algemeen Bepalingen van Wetgeving, ketentuan umum perundang-undangan, ada Burgerlijk Wetboek yang sampai sekarang juga masih berlaku, yang kita sebut sekarang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada Wetboek van Koophandel yang kita sebut sekarang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering, ini hukum acara perdata. Dulu juga sempat berlaku sebelum setelah merdeka kita masih tetap memberlakukan aturan ini. Ini masa pertama ya, 1814 1855. Berlanjut 1855 sampai 1926. Kenapa? Karena ada perubahan Undang-Undang Dasar di Belanda. Yang dulu Belanda adalah monarki konstitusional berubah menjadi monarki parlementer. Jadi ada pasal 59 Grondwet, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Belanda, bahwa raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Ada tambahannya, hal lain yang menyangkut mengenai daerah jajahan dan harta kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang membuat adalah parlemen. Sehingga monarki parlementer, parlemen Belanda kemudian mulai mempunyai peran di situ. Lahirlah di sini pada masa ini beberapa peraturan perundang-undangan diterapkan oleh Belanda. Ada Wetboek van Strafrecht voor Europanen, itu KUHP Eropa. Algemeen Politie Strafreglement, tambahan KUHP. Kemudian Wetboek van Strafrecht voor Inlander, KUHP untuk pribumi. Ya. Ada polisi strafreglement bagi orang bukan Eropa. Akhirnya karena ada beberapa KUHP, hukum pidana, kemudian Belanda menerapkan satu hukum pidana, baik orang pribumi maupun orang timur, orang Eropa yang berada di Hindia Belanda, diterapkanlah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie atau KUHP Hindia Belanda. Dua masa ini 14 sampai 1855, kemudian 1855 dan sampai 1926, inilah yang kemudian kita sebut sebagai gelombang tsunami sistem hukum barat ke dalam sistem hukum Nusantara. Yang sedikit demi sedikit kemudian menggeser sistem hukum yang ada, yang asli dari Nusantara. Bayangkan, sejak 1814, ketika Belanda datang ke sini, kemudian sedikit demi sedikit mengubah aturan hukum, sampai pada saatnya kemudian kita merdeka, ya, 1945, hukum Belanda sudah mencakar atau sudah menancap di bumi Nusantara dengan cukup kuat. Akhirnya pada saat 1945 ketika kita merdeka, kita mau mencabut hukum Belanda itu sudah sangat susah karena sudah tersistem ya ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu ada amanat di dalam konstitusi kita, segala badan dan hukum yang berlaku di Indonesia sebelum merdeka, maka itu tetap diberlakukan, artinya berlaku sementara sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kita lihat ringkasannya, kalau sebelum 1602 atau kita sebut sebagai masa prakolonialisasi, sistem hukum yang berlaku di Nusantara adalah hukum adat, hukum kerajaan yang ada di Nusantara, yang banyak kerajaan. Dari Aceh, di mana? Di Aceh itu ada kerajaan Samudra Pasai, sampai di sebelah timur di Maluku ada Tidore, Ternate, ada Bali, ada Sasak dan sebagainya kalau di daerah timur itu. Mereka mempunyai hukum adatnya masing-masing dan ada hukum kerajaan masing-masing. Majapahit pun sebagai kerajaan yang terbesar dan mungkin terakhir ya, sebelum runtuhnya Majapahit digantikan dengan kerajaan Islam Demak, hukum ini juga sudah ada di Majapahit itu, pasti ya, di setiap
komunitas, apalagi kerajaan, hukum itu juga sudah berlaku. Bahkan ada Undang-Undang Dasar Majapahit pun masih bisa kita temukan. Buku-bukunya sudah ada. Nah, mulai 1602 sampai 1945, ini masa kolonialisasi yang kemudian sedikit demi sedikit ada dua proses tadi, sedikit demi sedikit hukum kolonial kemudian diterapkan ke Indonesia atau hukum barat diterapkan ke Indonesia. Setelah itu, setelah 1945, yaitu masa yang ketiga adalah pasca kemerdekaan. Yang kita berharap di Indonesia ada sistem hukum nasional. Ya, hukum nasional itu adalah hukum yang dibuat atau hasil karya dari orang Indonesia sendiri. Gitu. Maka kita harus melakukan upaya yang kita sebut sebagai pembangunan hukum nasional. Ini perjalanan politik hukum di Indonesia. Kalau kita lihat pasca kemerdekaan sejak 1945, kita sudah 76 tahun. Sudah atau masih atau baru? 76 tahun dibandingkan dengan masa kolonialisasi yang 1602 sampai 1945 belum apa-apanya. Luar biasa ini. Ada yang mengatakan Indonesia itu dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Nah, gitu ya. Itu pasnya berapa? 1945 dikurangi 1602. Jadi kira-kira 343 tahun kita dijajah oleh bangsa asing, oleh orang asing. Nah, inilah perjalanan sejarah hukum bangsa Indonesia yang kemudian kita bisa membaca politik hukumnya masing-masing. Politik hukum prakolonial, politik hukum masa kolonial, dan politik hukum pasca kemerdekaan. Mau meneliti 3 masa ini bisa diteliti. Masa prakolonial bisa kita teliti, tetapi mungkin sumbernya adalah naskah-naskah kuno, naskah-naskah kuno, dan ini mungkin sulit kita cari ya. Atau artefak-artefak yang menunjukkan bahwa itu ada sebuah aturan atau ada paugeran begitu kalau bahasa Jawanya. Paugeran. Kemudian masa kolonialisasi masih bisa kita temukan sampai sekarang, bahkan hukum yang masih kita pakai sampai sekarang pun sebagian adalah warisan dari kolonial. Ada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, kemudian hukum acara perdata tadi ya, yang RV tadi, itu warisan dari kolonial. Baru setelah 1945 kita menyebut sebagai negara merdeka, dengan maksud salah satunya adalah mendobrak dari sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Tapi pada saat merdeka kita juga belum siap, walaupun ada namanya BPUPKI, ada namanya PPKI yang diperingkas lagi. Ada 9 orang, tapi 9 orang itu hanya mempersiapkan bagaimana konstitusinya. Kemudian ada Piagam Jakarta itu. Kemudian bagaimana dasar negaranya, bagaimana asas Pancasila itu kemudian muncul di situ. Baru di situ belum kemudian, jadi masih hukum yang pokok-pokok dari sebuah negara baru, negara Indonesia baru. Tapi hukum-hukum yang lain belum sempat, ya. Karena untuk membalikkan dari masa kolonial yang sudah ratusan tahun menjadi negara yang merdeka itu juga cukup berat. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diberikan amanat bahwa segala aturan dan lembaga yang di zaman Belanda itu diterapkan, maka di masa Indonesia juga diberlakukan. Artinya diberlakukan sementara sampai adanya yang baru. Kita melihat kemerdekaan saja itu
Ya, Mas. Kita lihat memang Jepang, Dai Nippon itu mengaku sebagai saudara tua, kemudian membentuk adanya BUPKI dan PPKI, yang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Tetapi kapan itu merdekanya mereka belum tahu. PPKI belum tahu kapan kita merdeka. Ya. Baru setelah ada kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945, baru kemudian membangkitkan semangat dari kaum muda, ya seusia kalian kan, kaum muda itu, membangkitkan bahkan sampai menculik Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Ayo kita kemudian proklamasi gitu kan. Nah, teks proklamasinya bagaimana? Baru kemudian Soekarno itu mengkonsep teks proklamasi yang kita kenal sampai sekarang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita aja hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah hanya 2 kalimat saja itu pernyataan kemerdekaan Soekarno. Baru kemudian Soekarno dibawa lagi ke Pegangsaan Timur, ya, untuk mengucapkan proklamasi. Itu belum direncanakan, Mas, kegiatan itu. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu dadakan. Setelah tanggal 14 ada bom Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Kita nggak siap itu sebenarnya. Tapi yang penting semangat muda ini, udah ayo Bung Karno, Bung Hatta, yang penting kita merdeka gitu kan. Masalah nanti buat hukumnya itu persoalan lain, yang penting kita merdeka dulu. Kalau orang muda kan gitu, wah pokoknya semangat, urusan belakang nanti udah, itu nanti aja gitu. Sama pada saat itu gitu. Sementara golongan tua itu sudah nunggu aja gimana nanti Jepang tindak lanjutnya gitu kan gitu. Tapi golongan muda pengennya cepat, dan akhirnya Bung Karno, Bung Hatta memilih cepat 17 Agustus. Pada saat proklamasi itu pun juga nggak siap, karena masih ada rasa ketakutan dengan tentara Jepang. Gitu. Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu, kita belum punya bendera, merah putih itu belum punya. Akhirnya kan ceritanya Fatmawati, istrinya Bung Karno itu punya kain putih. Nah ini saya punya kain putih untuk bendera gitu. Sementara mana kain merah? Ternyata ada tetangganya penjual soto punya warna merah, kain merah. Akhirnya oleh Fatmawati kemudian dijahit. Jadi cerita bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati pada malam 17 Agustus itu kejadiannya karena itu bukan bendera sebenarnya, tapi Fatmawati punya bendera putih. Kemudian tetangganya penjual soto itu punya kain merah, kemudian oleh Fatmawati dijadikan satu dan dijahit. Oke, bendera sudah ada, acaranya disusun. Ya, ini naskah proklamasinya diketik dari tulisan Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Meling. Nah ini gimana ini? Ada bendera, tapi tiang benderanya mana? Nggak ada di Pegangsaan itu. Pegangsaan Timur itu rumah milik seorang habaib, yang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya tiangnya itu kan dari bambu itu, ya, dari pohon bambu. Jam 10 proklamasi selesai, langsung kalau bahasa Jawanya itu dikukuti, begitu ya, langsung tata-tata lagi supaya nanti tidak diserang oleh tentara-tentara Jepang. Jadi kita nggak siap sebenarnya tahun 45. Tetapi yang penting kita merdeka dulu. Kita menyatakan kemerdekaan dulu. Menyatakan kemerdekaan sendiri atas inisiatif sendiri, bukan pemberian dari Jepang, itu lebih terhormat daripada penyataan kemerdekaan, tapi itu diberikan oleh negara lain. Beda, Mas. Ya. Indonesia ternyata bangganya di situ, bahwa kita menyatakan kemerdekaan bukan berasal pemberian dari negara lain. Memang awalnya sudah dijanjikan oleh Jepang,
Indonesia nanti kamu saya beri kemerdekaan. Tapi ternyata belum terlaksana, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan dahulu. Ini berbeda dengan tetangga kita. Tetangga kita itu, Malaysia, itu menerima kemerdekaan dari Inggris. Bukan karena usaha sendiri menyatakan kemerdekaan. Begitu. Ini beda. Oke. Kalau kita lihat perjalanan sejarahnya seperti ini. Nah, coba lihat nih. 1596 sampai terbentuknya VOC itu 6 tahun. Ini ada angka 6, itu maksudnya 6 tahun. Kelihatan nggak, Mas? Halo? Kelihatan, Pak. Baik, tak ada ini. Saya kira ditinggal tidur ini saya. Kelihatan, Pak. Nah. Boten lah, Pak. Kalian jenengan boten manten film. Lah kena opo rawane. Gue udah kualat ya, Mas ya. Oke. 1602 sampai kemudian Nusantara itu dikuasai oleh Perancis Belanda. Itu 197 tahun, Mas. Bayangkan. Jadi Nusantara itu dikuasai oleh VOC 197 tahun. Padahal kita tahu VOC itu hanya sebagai sebuah kongsi dagang, perusahaan dagang internasional lah, kira-kira begitu. 12 tahun kemudian Indonesia dikuasai oleh Perancis Belanda. Kita lihat pada saat VOC itu bahkan sempat ada 33 gubernur jenderal. Gubernur jenderal itu gubernur jenderal yang ditunjuk oleh VOC untuk menjadi presidennya gitu. Ya. 33 ini gubernur jenderal. Nah, kita sampai sekarang aja baru mengenal presiden berapa itu sejak Soekarno. Ini sudah 33 jenderal, 197 tahun. Kita merdeka belum separuhnya. Perancis Belanda 12 tahun, ini mengalami 6 gubernur jenderal. Ini yang saya sebut yang terkenal saja ini, Daendels, yang membuat jalur pos dari Anyer sampai Panarukan. Anyer di Banten sana 0 km sampai Panarukan di 1000 km. Panarukan itu berada di daerah Situbondo. Daerah Situbondo. Kemudian Inggris sempat menguasai Nusantara ini selama 5 tahun dengan mengirimkan 3 gubernur jenderal. Salah satunya adalah Raffles. Raffles itu salah satu peninggalannya adalah Istana Bogor, ya, yang sering dipakai Jokowi, SBY itu ya. Kemudian Inggris menyerahkan kembali ke Belanda 1816 sampai 1942 itu 126 tahun. Disinilah ada 32 gubernur jenderal dan disinilah adalah ekspansi hukum Eropa atau tsunami hukum Barat ke Nusantara. Jepang hanya menguasai Indonesia 2,5 tahun, baru kemudian Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang. Politik hukum Indonesia pasca kemerdekaan kita mulai 1945 yang kita sebut sebagai awal pembangunan hukum nasional. Kita bicara tentang pembangunan hukum nasional, maka kita berbicara tentang politik hukum. Bagaimana membuat hukum yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut bangsa Indonesia. Tetapi ternyata ketika awal kemerdekaan itu politik di Indonesia, negara Indonesia masih kalang kabut. 1945 sampai 1948 Belanda belum mengakui kemerdekaan. Maka dia selalu berusaha datang ke Indonesia lagi. Ada perang di Solotigo, ada perang di mana 22 Oktober itu resolusi jihad ya Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945 di Surabaya. Kemudian di perang 1 Maret, serangan umum 1 Maret 1948 di kota Yogyakarta, yang kemudian mengakibatkan PBB, karena sudah terbentuk tahun 48, sudah ada PBB kemudian memberikan perikatan kepada Belanda. Belanda,
Indonesia itu sudah merdeka, kamu kok masih ingin menjajah terus, kira-kira gitu. Akhirnya Belanda, oke, saya akan mengakui kemerdekaan Indonesia. PBB memerintahkan supaya Belanda berdamai dengan Indonesia, terjadilah konferensi meja bundar di Den Haag di Belanda. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dengan syarat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Indonesia harus menjadi negara serikat atau negara federal. Tahun 49 kemudian Indonesia menjadi negara serikat. Ya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS 49. Republik Indonesia Serikat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian, karena negara serikat ya, terdiri dari beberapa negara bagian, Belanda bisa memecah belah kembali. Sebagaimana dulu Belanda memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang penting Indonesia, ya udah nggak apa-apa, Indonesia berubah menjadi serikat. Yang penting Belanda, hei kamu Belanda mengakui kemerdekaan. Yo, tak akui. Kamu saya akui merdeka, tapi syaratnya kamu serikat. Oke, nggak apa-apa. Jadi Indonesia gitu. Karena Indonesia juga main trik. Nggak apa-apa kita serikat. Setelah damai, Belanda nggak menjajah lagi, tahun 50, kemudian Indonesia berubah lagi menjadi negara kesatuan. Jadi Belanda itu ya dalam tanda petik dibohongi juga, dikibuli. Gitu. Dikibuli oleh Indonesia itu. Ini benternya para politikus ora apa-apa, yang penting Belanda ngakui, tapi nanti hanya setahun saja serikat. Habis itu kita ke NKRI lagi. Tahun 50 berubah menjadi NKRI, ya, negara kesatuan lagi, Republik. Tapi ingin kemudian dibentuk sebuah konstituante, gitu ya, badan konstituante yang ingin membahas lagi tentang dasar negara. Gitu. Inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Dulu sudah dibahas oleh Founding Fathers, BPUPKI dan PPKI. Tapi ternyata dimentahkan kembali dengan konstituante itu. Ternyata Dewan Konstituante tidak berhasil bersatu pendapat dalam dasar negara. Akhirnya karena keadaan genting, 3 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan apa? Halo. Dekret presiden, Pak. Dekret presiden 5 Juli, maaf bukan 3 Juli. 5 Juli 59. Demi keutuhan negara Indonesia menyelamatkan, maka dekret presiden salah satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi nggak usah dibahas lagi, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Barulah tahun 60 kita bisa berpikir tentang politik hukum Indonesia. Sebelumnya, sejak 1945 sampai tahun 59, kita tidak bisa berpikir tentang politik hukum. Jangankan mikir politik hukum, banyak pemberontakan, DITII, PKI, apalagi. Banyaklah ya, pemberontakan di sana sini, Permesta, ya. Yang pemberontakan itu ada yang ingin mendirikan negara Indonesia, ya. Ada DITI, ada di Jawa Barat, ada di Aceh, ada di Sulawesi Selatan, gitu. Kemudian pemberontakan PKI tahun 48 di mana? Di Madiun. Ya. Jadi politik di Indonesia itu masih gonjang-ganjing, masih belum stabil. Gonta-ganti ya karena menjadi Indonesia Parlemen ya tahun 50 itu kan akhirnya menjadi banyak kabinet kan. Kabinetnya gonta-ganti. Ya, ada perdana menterinya karena parlementer. Tapi justru itu tidak membuat stabil negara Indonesia yang notabene adalah negara baru. Ya. Ekonominya juga belum bangkit-bangkit. Ya. Indonesia masih berat menjadi negara baru.
Setelah kemudian Soekarno, ini harus 5 Juli, ini harus dengan kekuasaan saya, kekuasaan seorang presiden mengeluarkan dekret. Dekret itu kan seperti sebuah aturan yang hanya bisa dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya. Ini Indonesia kalau dilakukan seperti itu, kita nggak jadi mikir pembangunan, tetapi kita hanya untran-untran atau rame saja di bidang politik dan keamanan. Barulah kemudian 1960 kita menancapkan, setelah ada seminar hukum nasional, nah politik sekarang sudah damai, sudah ayem, sudah sekarang kita bisa berpikir tentang politik hukum Indonesia atau pembangunan hukum nasional. Praktis berapa tahun itu? 1945 sampai 1960. Kira-kira 15 tahun. Ya, kita itu umyak. Umyak itu apa ya? Bahasa Jawa, umyak. Di Indonesia itu rame, ya. Ada tadi gonta-ganti kabinet, pemberontakan di mana-mana, ya. Konstituante rapatnya nggak selesai-selesai gitu. 15 tahun. Belum lagi pas di awal Belanda juga masih menyerang, ya, menyerbu ke kota-kota besar di Indonesia, Semarang, Jogja, Surabaya, Salatiga, dan lain-lain. Ini yang mengakibatkan kita mundur 15 tahun. Barulah tahun 60 diadakan seminar hukum nasional pertama, dikumpulkan tokoh-tokoh hukum, kemudian salah satu rekomendasinya adalah kita harus melakukan pembangunan hukum nasional. Oke. Jadi itu ceritanya, pembangunan hukum nasional, praktek realnya dimulai 1945, tetapi baru bisa melaksanakannya 1960. Ya. Karena sebelumnya ada masa transisi ketatanegaraan, kalau saya bilang. Ada transisi ketatanegaraan yang harus kita selesaikan dulu. Oke. Tapi bukannya kemudian ini kosong, 1945 sampai 1960 itu kosong dari pembangunan hukum nasional, tidak. Ada beberapa pembaruan-pembaruan di situ yang dilakukan oleh Soekarno sebagai presiden, ya, supaya hukum nasional di Indonesia itu lebih stabil. Barulah yang lebih masif ketika itu sejak 1960 kemudian kita menata satu persatu tentang hukum nasionalnya. Ada apa, Mbak? Ini masih ada tamu. Ada apa? Kalau panel aja dalam satu waktu boleh? Boleh. Ya, ya mana? Iya, boleh. Panel dalam satu waktu sebelum rapat komisi. Boleh. Yang penting disebar. Oh, ya. Ya. Oke, begitu ya. Silakan, ada pertanyaan. Kalau ingin baca tulisannya ini. Nah, tulisannya Daniel Eslev. Saya share lagi. Di bagian belakang itu. Bukunya mungkin saya bawa ini. Nah, ini. Hukum kolonial dan asal-usul pembentukan negara Indonesia. Daniel Eslev, Hukum dan Politik di Indonesia ini. Di halaman 404, di situ dia menceritakan tentang hukum kolonial sampai asal-usul pembentukan negara Indonesia. Kemudian ada buku The Coming of Islam. Nah, ini terutama di bab 1, General Aspect of Pre-Colonial State and Major Empires. Jadi akan di sini menjelaskan tentang aspek-aspek umum negara prakolonial. Itu kalau mau dibaca lebih lanjut tentang politik hukum sebelum kolonial
pada masa kolonial dan pasca kolonial atau pasca kemerdekaan kita. Silakan, ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ini kok menang kabeh ini. Seperti saya bicara sendiri nih. Oke. Kalau enggak ya saya lanjutkan aja. Tentang politik hukum sekarang, apa sih politik hukum itu? Ini apa namanya? Ada beberapa pengertian tentang politik hukum. Tapi intinya politik hukum itu bagaimana cara membuat hukum yang baik. Nah, itu aja. Bagaimana cara membuat hukum yang baik. Kalau pengertian yang saya tampilkan di sini dari beberapa tokoh, misalnya Prof. Sudarto, kebijakan dari negara melalui badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Panjang sekali ya. Prof. Patmo Wahyono, politik hukum itu kebijakan tentang hukum yang baik. Gitu. Jadi dimaksud politik itu berasal dari bahasa Inggris policy atau politik kalau dalam bahasa Belanda itu, policy kalau dalam bahasa Inggris. Sehingga politik di sini itu diartikan sebagai kebijakan. Ada yang mengartikan ini Prof. Satipto Raharjo, aktivitas memilih untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum. Kemudian kebijakan dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku. Jadi bagaimana membuat kebijakan dalam bidang hukum yang akan berlaku. Hukum yang akan berlaku namanya ius apa? Masih ingat gak? Hukum yang akan berlaku namanya ius Konstitutum. Ius Konstitutum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Itu namanya ius constitutum. Kalau yang akan berlaku namanya ius Constituendum. constituendum. Gitu ya. Nah, jadi kebijakan dalam bidang hukum yang akan berlaku namanya ius constituendum, dan yang sedang berlaku atau ius constitutum. Dan yang telah berlaku, berarti ini secara hukum kita adalah yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum diartikan juga sebagai legal policy. Nah ini ya, ini Pak Mahfud ini. Politik hukum itu adalah legal policy atau kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan. Baik membuat hukum yang baru, mengganti hukum yang lama untuk mencapai tujuan negara, karena ini kan negara kesejahteraan, maka tujuannya adalah kesejahteraan. Nah, menuju kesejahteraan ini menjadi cita-cita semua aspek yang ada di negara itu, termasuk aspek hukum. Itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi intinya ini catatan penting dari saya untuk politik hukum itu mengarah kepada ius constituendum. Politik hukum itu mengarah kepada ius constituendum, yaitu hukum yang akan berlaku. Berarti politik hukum itu ke depan, Pak. Seyogianya iya. Nah kalau meliti yang lama, Pak, boleh, bisa aja. Jadi politik hukum bisa mundur dengan aspek yang sejarah politik hukum itu. Tapi kita juga bisa ke depan. Supaya apa? Kita tahu sejarah, tahu kondisi saat ini untuk apa? Untuk mencapai hukum yang baik di masa yang akan datang. Arahnya untuk mencapai tujuan negara. Ya. Dan hukum itu sebagai alat
sebagai alat atau tool of social engineering, ada yang mengatakan seperti itu kalau pandangan hukum dari tokoh-tokoh sosiologi hukum itu memang sebagai alat atau tool of social engineering, alat untuk melakukan perubahan yang ada di masyarakat. Kemudian metodenya adalah double movement, merumuskan kerangka kebijakan legal policy sekaligus mengkritisi produk hukum yang telah diundangkan. Hukum yang lama sudah ada, dikritisi untuk diganti dengan hukum yang baru di masa yang akan datang. Contohnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Kolonial, kita kritik. Untuk apa? Untuk perbaikan hukum pidana nasional yang akan datang. Walaupun nggak jadi-jadi, karena sudah mau jadi, sudah diajukan Presiden Jokowi ke DPR, ternyata kemudian mendapatkan kritikan keras dari masyarakat, ya. Ada pro, ya ada juga yang kontra begitu. Akhirnya kemudian oleh Jokowi ditarik lagi supaya ini menjadi hukum nasional yang lebih sempurna. Mengkritisi yang lama untuk tahu bagaimana hukum nasional ke depan yang lebih baik. Gitu. Itu politik hukum. Maka lingkupnya kalau kita lihat, lingkup atau proses politik hukum itu adalah yang pertama ini, Mas, yang paling atas ini. Menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menerima aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Kemudian aspirasi itu dirumuskan di dalam sebuah rancangan. Rancangan itu kemudian ditetapkan, ya, di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan perundangan itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kemudian dicek lagi bagaimana pelaksanaannya. Apakah undang-undang yang sudah disahkan itu kemudian memberikan efek perubahan yang ada di masyarakat untuk politik, memberi perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oh, ternyata dikritisi seperti ini, ya, kemudian diajukan lagi, muncullah perubahan undang-undang, gitu ya. Jadi undang-undang bukan sebagai hal yang mutlak. Gitu. Itu lingkup proses atau proses politik hukum itu. Lanjut. Kalau menurut Pak Mahfud MD, lingkup politik hukum itu ada kebijakan negara, ada latar belakangnya. Latar belakang apa yang mendasari adanya politik hukum itu? Ya kondisi Polexosbud Hamkamnas. Politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, Polexosbud, ya, budaya. Kemudian keamanan negara juga menjadi dasar, menjadi latar belakang adanya politik hukum. Kalau di bukunya Pak Mahfud MD itu dijelaskan politik hukum agraria misalnya, yang memunculkan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Politik agraria yang kemudian menelurkan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok, ketentuan pokok tentang agraria, ini ingin menghapuskan sistem hukum agraria yang diberlakukan oleh negara kolonial Belanda. Nah, latar belakang ini disampaikan. Jadi latar belakang Polexosbud yang mendasari undang-undang itu lahir misalnya, itu ada di dalam misalnya naskah akademik, bisa kita lihat. Asbabun nuzulnya kalau Al-Quran, atau asbabul wurudnya kalau itu hadis. Jadi ketika Al-Quran dibaca di dalam Quran ya seperti itu. Tapi dilihat dulu bagaimana Polexosbud pada saat ayat itu turun. Itulah pentingnya asbabun nuzul, kajian-kajian asbabun nuzul di dalam kajian Al-Quran wa Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran.
tafsirnya bagaimana, kemudian apalagi asbabun nuzul ayat itu turunnya apa. Kemudian yang ketiga, lingkup politik hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu dalam arti hukum setelah diciptakan kemudian diterapkan. Diterapkannya di tengah-tengah masyarakat. Kalau hukum perdata berarti ada pengadilan, ada advokat ya, yang berperan di situ sebagai para pihak. Kalau pidana ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan. Itu disebut sebagai para pihak yang terlibat di dalam proses penegakan hukum pidana. Oh, penegakan hukum perdata melibatkan banyak pihak juga. Ada misalnya notaris misalnya. Ini terkait dengan kontrak-kontrak dan lain-lain. Oke. Nah, prosesnya seperti ini, proses penegakan hukum itu. Nah, kalau tadi penegakan hukum itu sebagai bagian atau lingkup dari politik hukum menurut Prof. Mahfud MD. Nah, kita lihat bagaimana penegakan hukumnya. Penegakan hukum itu ternyata memberikan makna yang luas juga. Sejak hukum itu diformulasi, dibentuk, ya, di mana? Di DPR, gitu ya, dibentuk atau di tim naskah akademik, diformulasikan dulu, dibentuk dulu. Baru kemudian setelah disahkan, itu kemudian baru dieksekusi, dilaksanakan. Siapa sebagai pelaksana? Kalau di Indonesia, undang-undang ditetapkan oleh legislatif. Pelaksananya ditetapkan nanti menghubungkan undang-undang itu dengan kenyataan-kenyataan sosial atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Muncullah ada lembaga pengadilan. Pengadilan itu ada di yudikasi. Jadi proses ini yang disebut sebagai penegak hukum itu akan lebih komplit ketika kita melihat bahwa hukum itu ditegakkan bukan hanya pada saat ada orang kena tilang, bukan. Hanya pada saat orang kena korupsi misalnya, kemudian disidang di pengadilan, itu bukan hanya penegakan hukum, tidak hanya itu saja. Penegakan hukum itu bermakna lebih luas sejak hukum itu ditetapkan, diciptakan oleh legislatif, kemudian dieksekusi, dilaksanakan oleh pemerintah, dan apabila ada penyelewengan, ada hal yang tidak sesuai, nanti diputus di lembaga yudikasi atau yudikatif. Ini proses penegakan hukum. Jadi politik hukum juga akan mengarah kepada 3 proses penegakan hukum ini. Pasti ketika formulasi, ketika DPR akan menyusun undang-undang bersama Presiden. Ketika formulasi seperti ini, ya harus mau tidak mau di situ sudah dibahas kenapa undang-undang itu harus ada, ya, latar belakangnya apa, itu formulasi. Sama untuk eksekusi dan yudikasinya. Jadi proses penegakan ini. Setelah yudikasi kembali lagi ke eksekusi, ya misalnya ada lembaga pemasyarakatan. Ada Bapas, Badan Pemasyarakatan. Beda ya, lapas dan Bapas lain. Kalau lapas itu lembaga pemasyarakatan, kalau Bapas adalah Badan Pemasyarakatan. Oke. Ini nanti kalian cari ya beberapa hal yang menjadi yang pertama, apakah yang menjadi alasan perlunya pembangunan hukum nasional? Kenapa sih kita harus melakukan pembangunan hukum nasional itu? Toh Belanda kan sudah mewariskan hukumnya kepada kita. Kenapa kita harus melakukan pembangunan? Dapat ya? Minggu depan tolong ini didiskusikan. Dikumpulkan dulu di Google Form. Nanti dikumpulkan dan menjawab pertanyaan satu persatu ini. Apakah yang menjadi alasan perlunya pembangunan hukum nasional? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah yang menjadi ciri yang dicita-citakan bagi sistem hukum nasional?
sistem hukum nasional itu punya tujuan apa sih? Gitu. Itu yang, atau punya cita-cita apa sih sistem hukum nasional itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan politik dan hukum? Bagaimana hubungan politik dan hukum? Wah, baik-baik saja, Pak. Oh, nggak ada masalah kok. Oh ya sudah. Jadi jawabnya cukup sederhana, baik-baik saja, gitu ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Ada hal yang perlu disampaikan? Saya malah nggak. Silakan. Pak, izin menyampaikan, Pak. Oke, silakan. Mungkin materinya yang Bapak share ini bisa di-share ke Google Classroom, Pak. Oke, bisa nanti saya share. Oke. Oke, terus apa lagi? Untuk pembelajaran ke depan sesuai jadwal itu ya, Pak? Atau Ya, di gimana? jadwal. Jadi kalau misalnya saya mengatakan minggu depan itu maksudnya sesuai jadwal di Google Classroom itu kan kemarin sudah saya sampaikan kan kapan mau pertemuan ini, misalnya kita akan ketemu lagi kapan itu kan sudah akan ketemu lagi Senin 12 April. Nah, tapi kalau yang didiskusikan nanti yang penting kalian ngumpulkan dulu ya, di Google Classroom itu dikumpulkan. Itu dulu. Mau nanya, Pak? Oh ya, silakan, Mas. Ini mau nanya terkait dengan penegakan hukum tadi, Pak. Penegakan hukum itu di lembaga yang mana ya, Pak? Kalau tadi dikatakan penegakan hukum itu adanya di tingkat kelembagaan yudikatif, kemudian kayak seperti halnya polisi itu lebih tepatnya itu penegakan hukum atau pelaksana daripada hukum atau seperti apa, Pak? Ya. Soalnya seperti halnya ketika kita mengendarai sepeda motor di tengah jalan dengan dalih-dalih polisi mengatakan saya menegakkan hukum, ini undang-undang, tapi kan penafsiran hukum itu kan umum, Pak. Ibarat hukum itu netral, ibaratnya hukum itu seperti kalau bagi Indonesia Presiden Soekarno itu adalah pahlawan bagi kita, tapi tidak begitu dengan orang-orang luar negeri seperti halnya orang Belanda, bahwa Soekarno itu adalah pembangkang atau enggak adalah orang yang mendirikan musuh lah katakan, karena itu ada di tengah-tengah sesuai penafsirannya. Jika kita nanti ada berbeda dengan seorang polisi, itu seperti apa, Pak? Soalnya kan polisi itu kan bukan penegak hukum, atau enggak apakah polisi dapat menafsirkan hukum atau kita juga bisa menafsirkan hukum? Ya, pertanyaannya itu adalah penegak hukum yang sebenarnya itu di kayak polisi atau hakim misalnya. Ya. Nah, itu aja, Pak. Oke. Penegakan hukum itu adalah kata umum. Dan tadi saya menggunakan, kalau pengertian saya terkait dengan penegakan hukum adalah dengan pengertian trias politika, gitu ya. Ya toh? Ada formulasi, ada yudikasi, ada eksekusi, gitu. Ada lembaga legislatif, ya toh? Ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga yudikatif. Nah, penegakan hukum itu di semua lini ini, ya. Di yudikatif misalnya, di pertama dulu, di legislatif, itu juga penegakan hukum dalam arti apa? Hukum diformulasikan. Hukum sedang dibuat. Ya. Hukum sedang dibentuk, itu juga penegakan hukum. Seperti misalnya, kalau sholat Mas, iqomatis sholah gitu kan, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat itu sejak salam sampai sejak takbiratul ihram sampai salam. Nah, menegakkan hukum juga seperti itu. Sejak hukum itu disusun sampai kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Kita tidak hanya bicara hukum pidana ini.
hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum agraria, hukum keuangan negara, dan tetek bengek yang lain. Itu kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Dilaksanakannya pemerintah itulah yang kita sebut sebagai eksekusi. Nah, nanti kalau di dalam pelaksanaannya ini ada sengketa, ya, ternyata kemudian menimbulkan sengketa ketidakadilan antara satu dengan pihak yang lain, dimunculkan adanya lembaga yudikatif, lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini juga dia melakukan penegakan hukum. Tapi penegakan hukum yang dimaksud untuk lembaga pengadilan adalah dia menerapkan atau menghubungkan, kalau di dalam hukum di civil law itu, dia menghubungkan antara hukum yang tertera di dalam undang-undang atau law and book untuk diterapkan kepada law in action-nya. Maka dibutuhkan pengadilan, karena itu ada sengketa. Kalau nggak ada sengketa, jalan aja langsung biasa. Gitu. Ada aturan bahwa tanah itu kan harta yang tidak bergerak. Untuk mengatur sistem agraria, maka negara harus mengeluarkan sertifikat hak atas tanah. Nah, gitu. Ini kan Undang-Undang 560, Politik Hukum Agraria. Yang menciptakan siapa? Ya pada saat formulasi itu. Eksekusinya, pelaksananya adalah pemerintah. Contohnya misalnya di sini adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, seperti tadi pagi saya kan ngurus itu. Nah, BPN kemudian mengeluarkan sertifikat tanah. Ketika ternyata sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN ini ada sengketa, ya, misalnya apa? Ternyata di situ tertera ahli waris, ada orang, ya, ada orang atas nama itu. Tapi ternyata tanah yang didapatkan katanya dari waris, tapi ternyata ahli waris yang lain tidak ikut merasa menandatangani pembagian warisnya terkait dengan tanah itu. Akhirnya digugat, ada sengketa. Di mana penyelesaiannya? Di yudikatif. Ini juga termasuk penegakan hukum. Tuh. Jadi penegakan hukum kalau demikian luas, Mas. Sejak formulasi atau legislatif, eksekutif di pemerintahan, dan finalnya ketika ada sengketa itu berada di ranah yudikatif. Oke. Seperti itu. Begitu? Siap, Pak. Nah, nanti kalian ini terkait dengan mata kuliah ini adalah berbicara, nanti kalian akan mengkaji tentang politik hukum pasca kemerdekaan. Pak, gimana saya pengen meneliti tesis saya tentang politik hukum pada masa Majapahit. Silakan, bisa saja. Tapi karena luas ya, prakolonial, masa kolonial, kemudian pasca kemerdekaan, ini karena sangat lama dan panjang, ya, luas, maka kita persempit di dalam perkuliahan ini hanya sebagai kajian untuk Indonesia Merdeka saja. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 95. Kita tidak akan membahas tentang sejarah politik hukum. Zaman Majapahit bagaimana gitu ya. Tadi kayaknya ada yang nulis itu tadi. Mana tadi? Ini di cat ini. Konsep catur gatra manunggal itu konsep politik hukum Majapahit yang menginisiasi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat keagamaan, dan tata ruang kota. Bisa? Ini berarti kita mempelajari tentang sejarah politik hukum zaman Majapahit. Berarti yang kita teliti adalah naskah-naskah yang dikeluarkan pada masa Majapahit itu. Kita tidak pelajari di mata kuliah ini karena nanti terlalu luas. Itu. Boleh Pak, nanti saya meneliti itu di tesis. Wah, sangat bisa. Ya. Apalagi Anda mempunyai ketertarikan dengan budaya, sejarah gitu. Ya. Naskah-naskah kuno, ya. Atau mau meneliti tentang politik hukum kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Wah, misalnya ya. Wah,
Menarik ini. Anda cari naskah tentang yang naskah-naskah milik keraton yang itu berbicara tentang hukum di keraton itu bagaimana. Bagaimana keraton menerapkan hukumnya. Siapa pengadilan zaman keraton dulu itu ketika belum ada pengadilan ladrat gitu ya, belum ada pengadilan yang diciptakan oleh Belanda. Siapa pengadilannya gitu. Ini menarik, bisa diteliti. Tapi ya itu membaca naskah-naskah keraton. Oke, demikian. Ya, Pak. Ya. Kalau tidak ada lagi, Cukup. ya kita tutup sampai sekian. Ini saya baru nge-share juga ini materinya. Bentar. Saya share materinya. Ya, materi ini yang saya sampaikan tadi. Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Jangan sampai lupa tadi yang 3 hal tadi ya. Dicari mengapa kita perlu melakukan pembangunan hukum nasional sebagai salah satu bentuk politik hukum nasional. Kemudian apa ciri-cirinya, apa yang menjadi cita-cita. Oke, saya kira demikian. Kita akhiri dengan adalah Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.